Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang luar biasa. Engkau boleh memberikan kepada kami kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau. Engkau berikan kepada kami hari yang luar biasa, hari yang ajaib. Hari yang Engkau akan isi dengan perkara-perkara yang mulia. Kami percaya Tuhan, karena itu kami mau memulai segala sesuatunya bersama dengan Engkau. Lewat pujian dan penyembahan kami boleh datang dan masuk di dalam hadirat-Mu. Dan biarlah pagi ini Engkau juga mengisi kami Tuhan dengan firman kebenaran-Mu. Kami boleh belajar daripadanya Tuhan. Sampai kami boleh menghidupi setiap firman, setiap kebenaran. Dan kami berjalan sebagai orang-orang percaya yang kuat, yang sanggup bertahan, yang terus memenangkan setiap pertandingan. Terima kasih Bapa, turunkan atas kami hikmat, wahyu dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming. Pagi ini saya ingin kita sama-sama belajar dan merenungkan tentang blind spot. Ya. Blind spot itu apa? Blind spot itu titik buta. Titik buta yang ada di dalam diri kita. Kita seringkali nggak mikir ya, kalau kita itu ada sesuatu yang kita sendiri nggak bisa kenali. Kalau wajah kita secara fisik kita bisa kenali kekurangan-kekurangan ketika kita bercermin. Tapi kalau sudah cerita tentang sebuah kehidupan dalam hidup kita, baik karakter kita, watak, kebiasaan apapun, kita sulit untuk melihat akan apa yang ada di dalam diri kita yang seharusnya itu yang perlu kita perbaiki. Memang kalau kita lihat blind spot itu satu area bagian dari diri kita yang kita sendiri tidak bisa lihat. Nah, bisa positif, bisa negatif. Kalau positif ya perlu dikembangkan. Kalau negatif ya perlu disingkirkan gitu kan. Tapi karena namanya juga titik buta, jadi kita juga nggak bisa lihat apakah itu positif dalam diri kita ataukah negatif. Tapi pagi ini kita akan merenungkan tentang titik buta di dalam hidup kita yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita singkirkan, yang perlu kita hilangkan dari hidup kita. Kita akan melihat contohnya dari Saul. 1 Samuel 18 ayat 9. Satu ayat saja dulu. Dikatakan di sini ayat 9, bukan 19. 1 Samuel 18 ayat 9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ini peristiwanya kita tahu bahwa mereka pulang dari perang, wanita-wanita, perempuan-perempuan pada ngomong, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Timbul rasa nggak enak, tidak aman bagi kehidupan Saul sebagai raja, dan dikatakan dia marah besar pada waktu dia dengar itu, tapi dia nggak sanggup untuk membungkam mulut-mulut perempuan-perempuan itu, dan sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Dan kalau kita lihat kehidupan Daud selama Saul masih menjadi raja, dia itu terus dikejar-kejar, hidupnya nggak pernah aman. Titik masalahnya adalah karena Saul tidak menyadari akan titik buta di dalam dirinya, di mana dia itu merasa tidak aman, dia iri terhadap Daud. Jangan-jangan satu hari nanti Daud akan menggeser saya. Padahal Saul tahu juga kalau memang Daud itu yang akan menggantikan dia karena ketidaktaatannya dia kepada Tuhan. Dan titik buta yang tidak disadari oleh Saul itu terus membuat dia berulang-ulang. Sekalipun dia oh iya menyesal karena Daud ternyata tidak berikhtiar untuk membunuh Saul. Walaupun diberi kesempatan, sepertinya ada kesempatan, tapi Daud tidak mau melakukannya. Saul menyesal. Bentar, kenapa? Karena tidak membereskan titik buta di dalam dirinya. Tidak membereskan yang dia lihat, hatinya ada dengki, ada iri. Padahal dia tahu bahwa yang akan menggantikan nanti adalah Daud. Nah, seringkali seperti itu. Titik buta itu karena kita nggak bisa lihat sendiri. Saya akan memberi contoh hidup saya sendiri.
Sekian tahun yang lalu ya, udah lebih dari 20 tahun kali ya. Waktu itu masih doa sama-sama di Kesambi di rumah Ibu Nani. Tuhan itu bilang begini, semua suami istri nulis kelemahan dari pasangannya. Jadi kelemahan pasangannya, biasanya kalau suruh nulis kelemahan pasangannya tuh pasti cepat ya. Kalau kelebihannya rada susah. Nah ini kelemahannya, untuk apa? Untuk dibeberkan? Enggak. Untuk dibawa kepada Tuhan. Apa yang sebenarnya kita rindukan karena itu merupakan kelemahan dari pasangannya dibawa kepada Tuhan, setelah itu kertasnya dibakar gitu. Minta supaya Tuhan menolong pasangan kita itu lepas dari kelemahan itu. Saya itu orang yang dari kecil sifatnya memang rada-rada usil gitu ya. Semua tidak boleh lihat, yang ditulis oleh pasangannya ini tidak boleh lihat. Nah saya kan doakan selalu sebelahan sama suami saya. Semua mungkin serius, nurut semua nggak boleh lihat. Tapi saya ngelirik saudara. Saya ini orang penasaran, ngelirik. Kalau saya sudah nulis kelemahannya suami saya, yang saya rindukan kan kelemahannya dia kan pasti yang saya rindukan tidak ada itu gitu kan. Jadi ya gampang gitu ya. Waktu saya ngelirik, suami saya cuma nulis satu. Tulisannya kecil, cuma set gitu aja. Kan kelihatan tuh dari kertas, cuma satu. Satu itu jadi bikin penasaran saya. Saya mikir begini, suami saya paling bilang gini, supaya istri saya itu jangan cerewet. Supaya istri saya itu jangan seenaknya. Saya itu orang dominan ya, jadi kadang-kadang memberi keputusan itu lebih cepat dari dia. Kalau dia pemikir, dia pelan gitu kan. Jadi saya suka gak sabar. Pasti itu kelemahan-kelemahan saya yang dia gak pengen. Saya suka cepat-cepat ngasih keputusan, suka bikin agenda sendiri kayak gitu ya. Nah saya pikir saya akan ditulis itu. Tapi cuma satu yang ditulis sama suami saya, tak lirik cuma satu. Tambah penasaran saya, satu itu apa? Jadi saya tuh ngelintik, tulisan dia tuh kecil, bagus tapi kecil. Jadi kalau kecil susah dibaca, kalau tulisan saya tuh gede-gede. Jadi gampang dibaca. Saya berusaha, semua teduh semua. Suami istri semua teduh semua, cuma saya aja yang ribut kepengen ngelirik itu yang satu itu apa. Kok cuma satu, perasaan saya banyak gitu kan. Akhirnya saya itu terbaca kata-katanya adalah suka menuduh. Saya suka menuduh apa saya gitu kan. Saya sudah diam, ini kan ceritanya nggak boleh lihat, jadi saya yang nggak berani ngomong. Tapi penasarannya itu benar-benar saudara. Sampai di rumah saya tuh penasaran, apa ya kelemahan saya suka menuduh itu apa. Saking ini tuh mulut tuh nggak tahan. Akhirnya saya terang-terangan bilang sama suami saya, pengen tahu. Itu tadi nulis sorry aja ya, tak intip kata saya gitu. Tak intip karena penasaran, saya tahu mestinya yang ditulis itu 10 atau 20 gitu ya. Nah tapi kok cuma satu. Jadi saya tuh bilang, kok ada tulisan suka menuduh, bener gak sih? Iya bener katanya. Kayak apa suka menuduhnya tuh apa contohnya gitu. Dia bilang gini, tunggu nanti kalau lagi menuduh kata dia gitu, karena dia mungkin kalau dia akan ngomong oh lagi begini kamu suka begini, mungkin saya akan bantah terus, enggak kan begini gitu. Jadi satu hari saya mau pergi, kami itu di rumah ada satu tempat yang memang buat spesial tempat kunci mobil gitu maksudnya. Jadi kalau kita pergi pulang ya kunci mobil taruh di situ. Jadi kalau mau pergi ya kunci mobil ambil di situ. Satu hari yang sering bepergian kan saya. Kalau suami saya kan pekerjaannya ada di rumah. Jadi saya yang sering pergi gitu. Saya mau pergi, saya ambil kunci mobil. Kok kunci mobilnya nggak ada? Saya gitu. Terus ini kunci mobil kemana ya Mbak? Saya tanya gitu. Saya tanya suami saya, nggak tahu kunci mobil di situ. Saya bilang sama suami saya, pasti si Mbak itu yang suka memberes itu, pasti itu yang dia ngambil. Suami saya stop, dia bilang, itu loh suka menuduh. Saya kaget, oh iya ya, dia gitu. Jadi suami bilang, itu loh, itu contohnya suka menuduh. Belum tahu pasti Mbaknya, siapa tahu Ina sendiri yang lupa, bisa jadi saudara, karena saya di sini aja suka lupa. Kemarin Budi datang ke sini, tante ini kunci mobilnya ya, saya ketinggalan di situ. Sering kali kita kalau cari kunci mobil itu sampai dibongkar tas
tasnya, nggak taunya ketinggalan di mana gitu. Jadi mungkin itu titik buta saya. Mungkin itu cuma ketinggalan kunci. Tapi ada banyak hal seringkali kita tidak sadari, pasti dia. Pasti dia, ya mungkin saya begitu ya. Nah kan mungkin saya ngomong suami saya juga nuduh, kalau sama pembantu nuduh. Itu titik buta saya. Yang saya tidak sadari, yang dilihat sama orang lain. Jadi kita belajar mengerti bahwa ternyata ada begitu banyak hal. Dan saya bersyukur saya cuma satu, tapi saya percaya tidak cuma satu. Cuma di mata suami saya satu, bersyukur sekali kalau cuma satu. Itu mungkin bagi dia sangat-sangat penting. Karena rupanya saya setiap hari doyannya nuduh orang mungkin gitu ya. Jadi bagi dia satu itu perlu dibereskan. Nah tapi saya tidak merasa kan, bagi saya itu biasa-biasa aja. Mari kita belajar bahwa ternyata kenapa Saul tidak berhasil untuk membereskan hidupnya. Karena dia tidak pernah belajar untuk mencari titik buta di dalam dirinya. Yaitu iri hati, yaitu kesel. Kenapa saya raja kok saya dianggap menang perang cuma 1000, beribu-ribu. Sedangkan Daud berpuluh-puluh ribu, enak aja. Di depan mata rakyat nanti dia yang kena namanya. Hati-hati satu hari dia akan jadi raja. Menggeser saya. Nah karena Saul tidak pernah membereskan titik buta di dalam hidupnya. Berakibat fatal. Dia tidak pernah bisa lagi mengikuti jalan Tuhan. Hidupnya terus iri. Walaupun dia tahu rencana Tuhan, ketika dia sudah tidak taat, ada penggantinya Daud. Kalau dia baik-baik sama Daud, rasanya dia tidak akan mati terbunuh pada akhirnya. Tapi ceritanya akan berbeda. Dan saya bukan sutradara, nggak bisa mengatur itu. Tapi saya melihat di sini bahwa ternyata ada begitu banyak titik buta di dalam diri saya, di dalam diri saudara dan di dalam diri setiap kita. Satu hari ketika saya berdoa dengan Ibu Nani dan dengan beberapa ibu-ibu waktu itu ya. Tiba-tiba ada firman buat saya. Firmannya itu nggak nyangka, nggak cerita, nggak lagi mendoakan saya apa. Kita lagi berdoa biasa, tiba-tiba ada firman buat saya. Dia bilang begini, benahi sikapmu terhadap anakmu. Waktu itu anak saya masih kecil, mungkin umur 3 tahun, 4 tahun si Audrey. Benahi hidupmu, sikapmu terhadap anakmu. Apa yang dibenahi? Karena engkau ketika memandang dia sebagai seorang guru dan bukan seorang ibu. Saya kaget sekali. Wah rupanya matamu adalah mata guru bukan mata ibu. Saya kaget sekali. Tapi itu Tuhan yang mengingatkan saya. Sejak itu saya ngerti ada titik buta yang saya tidak pernah tahu. Yaitu cara saya memandang seseorang. Di situ dicontohkan sebagai anak saya. Anak saya kasihan sekali ya rupanya kalau saya lagi ngasih tahu begitu sebagai guru. Bukan ibu. Ibu yang mengasihi, ibu yang memperhatikan, ibu yang ya kalau kita tahu bagaimana hati seorang ibu yang terpancar di dalam matanya. Tapi rupanya saya kalau bicara sama dia seorang guru dikatakan begitu. Nah saya belajar itu hal yang saya tidak tahu yang dibukakan oleh Tuhan. Tiba-tiba kamu itu kalau sama anak kamu tuh harus sikap ibu, mata ibu, kasih ibu tapi bukan guru. Saya tidak mengajar tapi memang ya ngajar PA aja gitu ya. Jadi rupanya mata guru itu beda sama hati-hati ibu-ibu ya. Siapa tahu anak-anaknya itu disorotin matanya mata guru. Nah bagaimana kita mengatasi blind spot kita, titik buta kita. Kita perlu merenungkan. Mari kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Artinya sebenarnya kita tidak bisa lepas dari komunikasi dengan orang lain. Kita tidak bisa lepas dengan kita bergaul dengan orang lain. Kita tidak bisa lihat namanya juga titik buta. Pasti buta buat kita yang kita tidak tahu. Siapa yang bisa tahu? Orang lain. Orang lain itu bisa tahu. Bagaimana kita mungkin kita orang yang keras, orang yang kaku, orang yang lembut, orang yang memperhatikan apapun kelebihan kekurangan kita yang lihat itu orang lain.
Kita nggak bisa bilang sendiri, aku itu baik loh. Nah, pasti harus orang lain dong yang ngomong baik. Aku itu nggak tetap mengasihi kamu loh. Yang merasakan adalah orang lain. Nah, jadi yang pertama bagaimana kita bisa mengoreksi hidup kita, melihat titik buta kita harus bergaul dengan orang lain. Kita bisa melihat secara fisik membutuhkan cermin. Dan cerminnya adalah orang lain yang akan melihat diri kita. Kita nggak bisa lihat kelemahan-kelemahan kita. Karena itu Alkitab di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Loh, kenapa dikatakan kita nggak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah? Kan kita bergaul sama orang lain, nggak usah pakai ibadah juga bisa. Bisa sih, tapi hati-hati. Mazmur 1 kan mengatakan jangan kamu berdiri dengan pencemooh, dengan orang jahat dan sebagainya. Karena terkadang mereka itu bertemu bukan untuk membangun, tapi dikatakan di sini saling menasihati, dan tadi Tesalonika mengatakan dan saling membangun. Artinya ketika orang lain menunjukkan di dalam hidup kita titik buta itu, sama sekali bukan karena dia ingin menjatuhkan kita. Tapi ketika kita ada dalam persekutuan anak-anak Tuhan, harusnya motivasi kita untuk menunjukkan titik buta dari orang lain adalah untuk membangun supaya orang lain itu tidak hidup dalam titik buta yang itu bisa menghalangi dan menjerat hidupnya untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Karena itu mari kita belajar bahwa kita terima nasihat orang lain, kita saling membangun, menunjukkan apa yang kurang dari orang lain dengan tujuan untuk membangun hidupnya supaya dia nggak hidup terus di situ. Saya belajar untuk itu dan belajar juga untuk mengerti bahwa dalam diri saya juga pasti ada titik buta yang saya sendiri nggak bisa lihat, tapi orang lain mungkin bisa lihat. Dan itu yang akan terus membangun hidup kita. Yang kedua dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 30. Jika, kata Paulus ini, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Siapa orang yang pengen bangga dengan kelemahan kita? Nggak ada sih sebetulnya. Tapi ayat ini menurut saya, Paulus sedang mengatakan, kamu itu orang yang gak sempurna. Jadi jangan tuntut orang lain sempurna. Kamu ini orang yang punya kekurangan, punya titik-titik buta yang perlu untuk itu diperbaiki. Jadi Paulus bilang, aku bukan segala-galanya, aku bukan orang sempurna. Kalaupun aku akan bangga diri, itu atas kelemahanku. Kelemahan Paulus apa kita tahu semua. Bahwa dia punya latar belakang yang kurang baik ya terhadap jemaat Tuhan. Bahwa dia punya kekerasan hati dan sebagainya, tapi dia bilang itu kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, bahwa dia itu bukan orang yang sempurna. Kalau dalam satu terjemahan, tapi saya agak lupa terjemahan dari mana, The Message atau yang lain, dikatakan bahwa semua kelemahan itu sebenarnya yang akan membuat kita ketika kita meresponi itu akan membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Yaitu tentu saja ketika kelemahan itu kita olah. Titik buta ketika suami saya bilang suka menuduh. Nah belajar nih gak menuduh. Kalau sudah mau ngomong tutup. Jadi saya mulai mengerti. Suka gak sabar, mulai belajar sabar, memahami siapa yang sebenarnya ini ngilangi, nggak naruh kunci dengan baik. Sebenarnya kalau diurut-urut yang naruh kunci ya pasti saya sendiri. Wong yang pakai mobil saya kan, jadi pastinya saya. Tapi ya itu menuduh, ini pasti dipindah sama mbaknya, pasti dipindah. Membantu kan cuma menaruh sesuatu yang rutin ya kan. Jadi mari kita belajar bahwa kita menyadari kita punya kelemahan. Mungkin kita pelupa. Lupa ya, suka lupa. Waduh lupa. Saya juga punya kelemahan suka lupa. Karena itu saya mau belajar untuk tidak lupa dengan cara saya seringkali akan memberitahukan ke orang. Misalnya saya janji ke orang, sehari sebelumnya diingetin ya saya ya.
Kenapa? Karena saya suka lupa. Termasuk kemarin saudara-saudara. Saya itu harusnya setiap Selasa itu rekaman untuk radio. Lupa. Itu namanya lupa, bener lupa. Ingat-ingat jam 4 sore saya baru baca WA. Dari Mas Eko. Bilang ini mau rekaman enggak? Lah sudah kelewat wong siarannya jam 3. Saya lupa kenapa? Karena kemarin itu banyak dari semua jenjang, dari TK, dari SD, SMP, SMA nemuin saya sampai saya pulang jam 4. Heri datang ke sini mau kebaktian, saya baru pulang jam 4 lebih ya, setengah 5 kurang. Kenapa? Karena mereka lagi persiapan graduation. Jadi saya lupa. Sampai rumah saya buka WA baru bilang, lah siarannya udah. Saya bilang minta maaf ini jadi gimana? Oh sudah, pakai siaran ulang. Entah yang kapan saya tidak tahu. Tapi kelemahan itu titik buta. Itu minta selalu diingatkan. Dan memang sudah lama sekali tanpa diingatkan saya tidak pernah lupa dengan siaran itu. Tapi gak tahu kemarin itu lupa. Tapi kita harus menyadari itu kelemahan-kelemahan kita, titik buta supaya kita belajar titik buta itu. Dan bagaimana ada jurus yang paling jitu untuk kita bisa terhindar dari titik buta. Artinya titik buta tetap ada tapi bagaimana mengantisipasi area dari blind spot kita. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman Tuhan diilhamkan Allah, dia berguna untuk mengajar kita. Yang belum pintar jadi supaya pintar, yang kurang hikmat supaya berhikmat, mengajar kita supaya ngerti kita menjadi orang-orang yang terdidik, menyatakan kesalahan. Firman Tuhan bukan cuma penuh dengan janji, tapi firman Tuhan juga membongkar kesalahan, kelemahan, kekurangan kita. Firman Tuhan memperbaiki kelakuan kita. Apa yang belum benar yang kita biasa lakukan, mungkin kita over cerewet, mungkin kita kurang sabar, itu semua diperbaiki kelakuan kita untuk mendidik supaya hidup kita benar-benar dalam kebenaran. Beda ya orang baik sama orang benar. Kalau orang benar itu benar di hadapan Allah. Kalau orang baik itu dirasakan orang lain kok dia baik karena menguntungkan kita, belum tentu benar. Tapi firman Tuhan yang semua tulisan yang diilhamkan Allah, nubuatan-nubuatan yang berasal dari Allah itu bermanfaat untuk mengajar kita supaya kita menjadi orang-orang yang terdidik dalam firman, menyatakan kesalahan. Jadi blind spot di dalam diri kita itu bisa dibukakan oleh Tuhan. Mungkin bukan firman tapi kebetulan ada hamba Tuhan yang ngomong, kebetulan ada teman yang ngomong yang menunjukkan kepada kita karena kita tahu firman. Untuk memperbaiki kelakuan supaya kelakuan kita itu tidak sama lagi dengan dunia. Kita itu bukan sembarangan bisa bertindak, tapi kita memiliki kelakuan yang benar-benar sreg di hati Tuhan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran supaya kita benar-benar hidup di dalam kebenaran. Kemarin setelah kepala sekolah semua ketemu saya sudah mau pulang sebenarnya jam 3. Tiba-tiba kepala sekolah ketok, "Bu, ada loh Miss yang sedang nungguin dari tadi mau ketemu." Saya pikir orang tua murid, ternyata tidak. Mereka itu pernah ikut PA zaman dulu. Saya lupa, dia bilang, "Saya kan murid Ibu." Dia buka maskernya, tetap lupa saya. Tapi dia akhirnya ngomong. Dan dia sebenarnya konseling ya. Nah, waktu dia cerita ternyata dia punya anak 3. Salah satu anaknya setahun yang lalu itu meninggalkan Tuhan. Artinya dia pindah ke saudara sepupu. Saya tanya sama dia, "Ibu itu menjadi beban Ibu?" Enggak. Ya semua sama saja asal dilakukan dengan baik. Saya kaget. Sebab dia sudah lulus di PA-nya dasar,
sudah masuk naik ke PA saya itu zaman dulu ya, ada pembinaan dasar. Saya itu dari PA-nya Ibu Abigail, saya ke PA-nya Ibu Ina, saya sudah lompat ke PA-nya Ibu Tin, dan selanjutnya dia bilang, tapi dia tidak pernah tahu ketika anaknya meninggalkan Tuhan itu sebuah kehidupan yang fatal. Saya kemarin coba korek pengertian dia dan ternyata saya jadi sedih. Ternyata ikut PA kalau belum terdidik dalam kebenaran. Jadi dulu itu gimana? Tapi saya percaya Tuhan itu baik karena kemarin ketemu lagi dengan saya dan saya sempat tanya sama Ibu Tin, ingat gak orang ini? Ibu Tin juga lupa, tapi dia sempat menyebutkan Ibu Tin juga gitu. Nah tapi saya mau mengatakan ternyata tulisan ilham itu ndak bisa kita lupakan. Terus harus ilham yang semua tulisannya diilhamkan Allah itu terus kita harus pelajari, mengerti. Enggak cuma kelas PA selesai saya sudah cukup. Tidak. Makanya ini saya kan ikut grup yang itu baca 10 pasal itu ya. 10 pasal baca itu ya. Kita terus baca apa sih sebenarnya sudah berulang-ulang dalam 1 tahun bisa 3 kali Alkitab ya kayaknya sih itu terus. Tapi kenapa kita baca? Karena itu yang terus akan membentuk hidup kita, mendidik hidup kita dalam kebenaran. Baca berulang-ulang masih tetap aja ketemu yang rasanya belum pernah baca. Jadi rasanya pengertiannya berbeda. Kadang-kadang oh ya ini saya ngerti dulu begini pengertian saya. Ternyata Roh Kudus membicarakan yang lain lagi. Jadi mari kita belajar untuk mengerti seluruh spot-spot di dalam hidup kita yang tidak terlihat. Cermin utamanya untuk hidup kita adalah firman Tuhan. Semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah, diilhamkan oleh Roh Kudus itu bermanfaat buat kita untuk mengajar kita. Jangan kita baca ini udah pernah. Ini udah ngerti. 5 roti dan 2 ikan. Dari dulu saya juga sekolah minggu sudah dikasih 5 roti dan 2 ikan. Habel dan Kain dari dulu juga sudah tahu apinya yang satu bengkok-bengkok, yang satu lurus. Itu ceritanya guru sekolah minggu. Tapi sebenarnya bukan itu yang Tuhan mau. Tapi itu menjadi cermin untuk terus mengorek hidup kita. Kenapa kita baca 1 kali masih belum ngerti, 2 kali, 3 kali, 10 kali Alkitab bisa kita dapat yang berbeda. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Kenapa enggak dibukakan sekaligus sama Tuhan? Kitanya yang mabok saudara kalau kita dibukakan sekaligus. Tapi belajar. Mari kita sadari pagi ini saya ingin mengatakan bahwa setiap kita punya blind spot. Punya sesuatu yang tidak kita lihat. Biarlah itu dibukakan, disingkapkan oleh Roh Kudus. Mungkin lewat firman, mungkin lewat saudara seiman dalam persekutuan ibadah kita. Mungkin lewat nubuatan, mungkin lewat pemberitaan oleh hamba-hamba Tuhan. Banyak cara, tapi kita berikan kerelaan. Seperti Paulus mengatakan, kalau aku harus bermegah, aku akan bermegah di dalam kelemahanku. Kita semua bukan orang yang sempurna, tapi setiap hari Tuhan menginginkan untuk kita disempurnakan oleh kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya mau tanya, di rumah saudara siapa yang gak punya cermin? Rasanya semua punya cermin ya. Kenapa sih mesti punya cermin di rumah? Minimal kita itu bercermin sehari 2 kali. Ini minimal ya. Pada saat kita mandi, selesai mandi kita kan bercermin karena mau sisiran ya. Mau bedakan mungkin ya, mau pakai krem mungkin. Terus setiap pagi, setiap sore minimal 2 kali ya, membersihkan badan kita, ngaca supaya penampilan kita benar dan spot-spot dalam hidup kita itu kita tahu mana yang kotor, mana yang belum bersih itu. Saya teringat pada suatu saat kita itu nginep di suatu daerah, saya rada lupa. Itu nggak ada cerminnya, kamarnya tidak ada cermin. Nah pada saat itu mau pada main di luar gitu. Lalu Freddy itu pakai krim
UV itu ya supaya jangan hitam. Nah, tapi karena nggak ada cermin, dia pakai gitu. Terus saya ngomong, Fred, muka kamu kok kayak begitu? Saya bilang, kamu pakai apa? Pakai krem supaya tahan matahari. Kamu coba ngaca, saya bilang. Gak karu-karuan muka kamu tuh. Gak ada cermin mah, kata gitu. Jadi kalau tidak ada cermin, itu spot kelihatan, tidak ada orang yang tahu. Orang lain tahu, diri sendiri tidak tahu. Jadi harus ada orang yang memberitahukan. Seperti Ibu Ina tadi katakan, firman Tuhan, khotbah-khotbah yang kita dengar, ya, di YouTube banyak sekali. Itu cermin dalam hidup kita. Jadi bisa memberitahukan apa yang sebenarnya yang masih kotor dalam hidup kita, wajah kita dan sebagainya. Oleh karena itu belajar minimal aja orang mandi berkaca itu sehari 2 kali minimal. Belajarlah saudara, saya mengajarkan setiap kali kepada cucu saya juga bilang, sehari itu kalau kamu makan 3 kali, baca Alkitabnya juga 3 kali. Saya bilang, bangun tidur harus baca Alkitab. Ya. Siang habis makan kamu harus baca Alkitab. Malam mau tidur kamu harus baca Alkitab. Karena itu penting sekali buat hidupmu. Ya. Saya terus mengajar kepada setiap anak-anak Tuhan. Jangan lupa baca Alkitab. Ya. Minimal sehari 3 kali. Minimal. Kalau kamu makan sehari 2 kali, 3 kali, baca Alkitab lebih banyak, itu jauh lebih bagus. Karena itu adalah cermin dalam hidup kita, menerangi dalam hidup kita apa yang masih kurang, apa yang harus kita lakukan. Semua itu dilihat dari kaca cermin itu. Ya. Di rumah saya punya 2 cermin. Cermin biasa sama cermin pembesar. Suatu saat saya pakai cermin pembesar. Saya bilang, oh ternyata di sini saya kok ada hitam-hitam ya. Di sini saya ada hitam-hitam. Kalau di kaca biasa nggak kelihatan. Tapi begitu di kaca yang besar itu lebih kelihatan. Demikian juga hidup saudara. Lebih banyak saudara itu meneliti akan firman Tuhan. Saudara akan lebih banyak diterangkan betapa banyak spot-spot dalam hidup saudara. Minta sama Tuhan untuk semua yang kotor dalam hidup kita dipulas sama Tuhan. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Betapa kami butuh firman-Mu. Betapa kami butuh akan cermin itu ya Tuhan. Karena kami tahu betapa apabila ada orang yang menyakitkan hati kami. Hanya Engkau yaitu firman-Mu yang dapat memberi kekuatan dan penghiburan buat hidup kami. Apabila kami dalam keadaan sedih, apabila kami dalam keadaan tertekan, tidak ada orang yang tahu Tuhan, tetapi firman-Mu yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami selalu bercermin dengan firman-Mu, supaya benar-benar kami dapat meneliti, menyelidiki akan hidup kami. Betapa kurangnya hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami sungguh menyerahkan akan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dimanapun juga kami berada, apapun yang kami hadapi saat ini, kami mau belajar kepada firman-Mu. Kami mau berpaut kepada firman-Mu. Kami tidak mau berpaut kepada perkara-perkara yang sia-sia. Kami minta di dalam nama-Mu, firman-Mu menjadi kekuatan buat hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu.
Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau terus memprotek akan Bapak Presiden kami. Sehingga Bapak Presiden dan semua stafnya dapat melakukan tugas dan kewajibannya sampai garis akhir. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, Engkau turun tangan dan Kau lakukan apa yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Engkau yang akan mengendalikan akan keadaan cuaca dalam negara kami. Engkau akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup bangsa dan negara kami. Engkau pulihkan akan keadaan bangsa dan negara kami. Bapa, kami berdoa biar Engkau datangkan investor-investor yang membangun bangsa ini. Semua investor yang mempunyai motivasi yang bukan berasal daripadamu, bukan untuk membangun tapi untuk mengeruk kekayaan, Engkau batalkan semua Tuhan. Engkau singkirkan dari bumi Indonesia. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami bersyukur karena kami masih punya Engkau, Bapa yang menguasai alam semesta, Bapa yang mempunyai kekuasaan di langit dan di bumi. Terima kasih untuk kasih setiamu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami minta di dalam nama-Mu, biar pengurapan ini turun atas hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya dengan pengurapan-Mu, maka hikmat dan wahyu, kebijaksanaan akan turun atas hidup kami. Biarlah mata kami diurapi, telinga kami diurapi, bibir mulut kami, dan hati kami Tuhan. Tetap ada dalam kontrol yang daripada-Mu. Lepaskan kami daripada semua ketidakpercayaan kami. Bapa, berkati tangan kami. Sehingga tangan kami adalah tangan yang diurapi. Tangan yang selalu melakukan bagian-bagian yang kami tidak bisa, Engkau yang akan melakukan bersama dengan kami. Hari ini Tuhan, seluruh apa yang kami kerjakan bersama Engkau, Engkaulah yang memprotek kami. Sehingga semua yang kami kerjakan menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kaki kami Tuhan. Supaya kaki kami ini berjalan seperti yang Engkau mau. Ke lurus atau berjalan ke kanan atau ke kiri. Biar ada di dalam kontrol yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.